guys, selamat datang kembali di channel Mr. R. Kali ini Mr. R ingin memberikan rekomendasi anime romance yang baru keluar nih di tahun 2022. Dan ini adalah beberapa anime yang sudah Mr. R tonton atau yang sedang Mr. R tonton. Dan Mr. R rekomendasikan karena menurut Mr. R animenya omoshiroi desu yo. Dan kita mulai pembahasannya ya guys. Oke, kita mulai pembahasannya dari nomor 8, yaitu ada anime Kuro no Shokanshi. Anime ini bercerita mengenai seorang pria bernama Kelvin yang tiba-tiba terbangun di sebuah tempat baru yang aneh. Kelvin tidak memiliki ingatan sama sekali mengenai kehidupan masa lalunya. Ingatannya sudah ditukar dengan kemampuan baru yang sangat kuat. Di dunia baru tersebut, Kelvin berperan sebagai summoner dan memiliki pengikut pertama, yaitu seorang dewi yang membawanya ke dunia tersebut. Di dunia baru ini, Kelvin memulai hidup barunya sebagai seorang petualang. Seiring berjalannya waktu, dia bertemu dengan musuh-musuh yang kuat dan menjadikan dirinya menikmati setiap pertempuran yang dihadapi. Ternyata dia menemukan watak baru dalam dirinya, yaitu seorang pecandu pertempuran. Dan menurut Mr. R sendiri, NIMC akan overpower karena membawa Dewi bersama dirinya dan beberapa pengikut yang kuat. Meskipun di genre ini nggak ada romance-nya, nggak ada romance, cuman ada beberapa scan romance yang membuat hati Mr. R doki-doki gitu deh. Oleh karena itu Mr. R taruh nih anime ini di 8 rekomendasi anime romance. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketujuh, yaitu ada anime Engagekis. Hahaha, Mr. R sendiri sedikit bingung menjelaskan deskripsi ini anime, karena ini anime menceritakan tentang cinta segitiga yang melibatkan antara MC-nya yang bernama Shu Ogata dan mantan pacarnya Shu, yaitu Ayano Yugiri, dan sang iblis yang didapatkan Shu, yaitu bernama Kisara. Selain itu, dari yang Mr. R tonton, si MC yang bernama Shu menjalin kontrak dengan iblis yang bernama Kisara. Dengan tujuan Shu menjalin kontrak dengan Kisara adalah untuk membersihkan nama keluarganya yang dituduh penyebab insiden beberapa tahun lalu. Dan juga untuk balas dendam terhadap iblis yang membunuh keluarganya. Cuman karena Shu menjalin kontrak dengan iblis, dia membuat kontrak dengan iblis tersebut dengan menukar ingatannya. Pokoknya anime ini tuh sangat Mr. R rekomendasikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang nomor 6, yaitu ada anime Yofukashi no Uta. Anime ini menceritakan tentang bocil SMP yang sudah bosan menjadi manusia karena dia sangat menyukai kehidupan malam. Dan suatu hari, saat dalam perjalanan, Kou bertemu dengan gadis aneh bernama Nazuna Nanakusa yang memberitahukan padanya penyebab dia tak bisa tidur. Nazuna mengajaknya ke apartemen. Beberapa saat kemudian, ia mencium lehernya dengan gigi taringnya. Dan Kou bertanya kepada Nazuna, "Siapa kamu?" Lalu Nazuna menjawab, "Aku vampir." Dan Kou pun tertarik untuk menjadi vampir. Tetapi menjadi vampir tidak semudah yang Kou bayangkan. Karena syaratnya untuk menjadi vampir adalah mencintai vampir tersebut, yaitu si Nazuna tersebut. Pokoknya anime ini perlu banget nih ditonton, Mr. R rekomendasikan banget deh. Oke, di pembahasan yang nomor 5 ada anime Kinsho no Vermeil.
Walaupun genrenya di beberapa situs anime hanya fantasi, tetapi ini anime romansnya yang sangat terasa. Anime ini bercerita tentang Alto Goldfield, siswa di Akademi Sihir Ortigia yang ingin menguasai semua sihir. Namun, ketika ia hampir gagal dalam kelas sihir pemanggilan, ia menemukan Grimoire pemanggil tertua. Dengan mengikuti instruksi yang ada, ia membuat lingkaran sihir dan akhirnya berhasil memanggil sihir iblis kuat bernama Vermel yang lama tersegar dan menjadikannya familiarnya. Namun, Vermel yang mempesona terkadang membutuhkan energi sihir dari Alto dengan ciuman yang menggairahkan. Anime ini sangat Mr. R rekomendasikan banget loh. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu ada anime keempat yang berjudul Isekai Mikyu de Harembo. Sebelum Mr. R lanjut membahas anime ini tidak diperuntukkan untuk anak umur di bawah 18 tahun, karena ada beberapa adegan dewasa di dalam anime ini. Jadi, jika ingin menonton anime ini, kalian harus berumur 18 tahun ke atas. Oke, anime ini menceritakan tentang suatu hari, Machio Kaga yang putus asa akan dunia, menemukan sebuah gym online yang sangat aneh. Yang menunggunya adalah gym yang benar-benar berbeda dari kenyataan. Ketika Michio sedang membuat avatar karakternya, muncul pesan sambutan yang tertulis, "Jika kamu sulit menjalani hidup di dunia, kamu harus hidup di dunia lain." Michio memiliki kemampuan untuk mengubah statusnya secara bebas, mulai dari keterampilan, pekerjaan, sihir, hingga kekuatannya. Petualangannya di dunia yang benar-benar berbeda pun dimulai. Anime ini sangat Mr. E rekomendasikan, cuman ya harus 18 tahun ke atas dulu baru bisa nonton. Ya, selanjutnya yaitu anime ketiga yang berjudul Mamahaha no Surego ga Motoka no Data. Anime ini berceritakan tentang Mizuto dan Yume, adalah pasangan kekasih yang sering cekcok karena hal sepele dan akhirnya putus saat lulus SMP. Namun, keduanya dipertemukan kembali dengan cara yang tak terduga. Sudah jelas aku jadi kakak laki-lakimu, sudah jelas aku yang jadi kakak perempuanmu. Apa jadinya kalau kedua mantan kekasih ini justru jadi keluarga setelah orang tua mereka menikah lagi? Mizuto dan Yume yang telah memutuskan hubungan asmara ini harus jadi saudara, tinggal di satu atap, pulang pergi sekolah bersama, dan terkadang berpapasan di kamar mandi. Bagaimana bisa mereka tidak menghiraukan perasaan mereka yang sebelumnya pernah jadian? Dan ini juga termasuk salah satu anime yang Mr. R rekomendasikan banget. Yo. Oke, di nomor yang kedua kita ada anime yang berjudul Kakko no Linazuke. Anime ini menceritakan Nagi Umino, yaitu seorang siswa di SMA Megurogawa, kelas 2, berumur 16 tahun. Dia saat lahir tertukar. Malam ini ia diundang untuk makan malam dan bertemu dengan orang tua kandungnya. Ketika mau ke tempat pertemuan, di perjalanan Nagi tak sengaja bertemu dengan Erika Amano, gadis populer yang tiba-tiba memaksanya untuk menjadi pacar bohongannya. Agar tidak jadi dijodohkan orang tuanya, namun ketika Nagi bertemu dengan orang tua kandungnya, ia kaget. Ternyata ayah ibu kandungnya adalah orang tua yang membesarkan Erika. Selain kisah tunangan Nagi, Umiko, dan Erika, sebelum bertemu Erika, Nagi sempat suka dengan teman satu sekolahnya, yaitu Hiro Segawa. Hiro juga sudah punya tunangan, cuman
sepertinya Hiro tidak menyukai tunangan tersebut. Atau mungkin saja menurut spekulasi Mr. R sendiri, sebenarnya Hiro itu tunangannya berupa penyakit atau tunangannya yang berupa menjadi penjaga kuil. Karena setahu admin penjaga kuil tidak boleh menikah, tapi ini hanya spekulasi Mr. R aja. Karena Mr. R sejauh ini sampai episode 16 ini belum pernah lihat tunangan Hiro sendiri. Dan ini anime masih ongoing statusnya, dan Mr. R juga tidak membaca manganya. Jadi jika ada yang lain ingin spoiler bisa baca manganya, atau yang tahu komen aja, hihihi. Dan yang urutan nomor 1, ini ada anime Kawaii Dake Janai Shikimori-san. Anime ini menceritakan tentang Yu Izumi menjalani kehidupan sekolah menengah yang penuh dengan kecelakaan demi kecelakaan. Tidak peduli betapa tidak mungkinnya situasinya, peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan menimpanya di setiap kesempatan. Memiliki nasib buruk seperti itu, Izumi memasuki tahun kedua setelah satu keinginan dalam pikirannya untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan pacarnya yang penuh kasih sayang, yaitu Michon Shikimori. Lucu, atletis, perhatian. Shikimori sangat populer di sekolah mereka. Tapi sejak mereka mulai berkencan setahun yang lalu, Izumi telah menyaksikan sisi mengejutkan dari pacarnya yang menggemaskan. Ketika dibutuhkan, dia menjadi sangat keren. Kemalangannya dengan mudah dihindari ketika dia ada di sana. Untuk melindunginya dengan ekspresi menakjubkan di wajahnya. Menawan dalam segala hal, dia tidak pernah berhenti membuat jantung berdetak kencang. Sayangnya, Izumi pasti akan melihat hari-hari sial berakhir berkat Shikimori yang imut namun keren. Selain itu, ada karakter favorit Mr. R nih di anime ini, yaitu Kamiya. Mr. R sangat menyukai penggambaran dari karakter tersebut. Cuman sayang, animenya hanya dapat rating 6/5. Cuman Mr. R rekomendasikan banget ya. Oke, sampai di situ saja pembahasan anime yang bergenre romance kali ini. Untuk itu, arigatou gozaimasu minasang. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan jika ingin membeli sesuatu untuk bersama wisuda atau untuk pacar, hadiah untuk